Ya, 90,2 Serambi FM, Syirul, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Kanataya dan kita masih dalam talk show interaktif konsultasi psikososial dan kesehatan mental respon COVID-19 kerjasama pemerintah Aceh, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat PKPM Aceh dan juga UNICEF. Kita masih membahas mengenai topik kita hari ini adalah dukungan kesehatan mental atau psikososial bagi anak dengan orang tua terpapar COVID-19. Masih bersama dengan kita Ibu psikolog kita hari ini, Ibu dosen kita juga, Ibu Maya Khairani, MPC psikolog, dan juga Mbak Diana Anggraini, staf perlindungan anak UNICEF. Nah ini Mbak Diana dan juga Ibu Maya, kita sudah masuk beberapa pertanyaan dari Syaidaralun nih. Yang pertama, Assalamualaikum Serambi, saya Mawardi di Blang Bintang, mau bertanya mengenai topik hari ini. Nah sejauh ini apa Diana nih, sejauh ini apakah dari pihak UNICEF Indonesia membentuk satu tim khusus untuk misalnya merehabilitasi anak-anak yang terdapat COVID untuk memulihkan mentalnya barangkali? Karena kalau kita kaji lebih lanjut, di awal-awal COVID-19 masuk ke Aceh, siapapun yang terisu, terpapar, atau positif itu pasti semua orang di sekitarnya akan menjauh. Saya rasa itu pasti akan meninggalkan bekas yang mendalam bagi psikis anak. Terima kasih. Pak Mawardi di Blang Bintang, Mbak Diana, gimana? Wah, pertanyaannya super sekali ya Pak Mawardi di Blang Bintang. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah gini, jadi kalau UNICEF kita tidak menyediakan layanan ya, jadi kehadiran UNICEF kita itu mendukung pemerintah dan memperkuat sistem layanan dan mekanisme yang ada. Nah terkait dengan kesehatan mental, ini pertanyaan yang bagus. Sebelumnya UNICEF saat ini mendukung program perlindungan anak. Ada program-program lain yang dukung, tapi terkait kasus ini kita mendukung program perlindungan anak melalui penguatan layanan perlindungan kesejahteraan sosial dan anak integratif atau disebut PKSAI Kak Maya. PKSAI itu Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Ini ada di tingkat provinsi dan saat ini ada di tingkat pilotin ini di 3 kabupaten kota, yaitu saat ini di Banda Aceh Barat dan juga di Lok Sumawe. Nah dalam kaitan dukungan apa yang UNICEF lakukan, jadi kita mendukung pemerintah provinsi dan 3 kabupaten kota gitu kan, supaya layanan-layanan sudah ada yang tersedia untuk perlindungan anak juga menyediakan layanan psikososial. Dan selain itu kan kita juga bermitra dengan HIMSI juga gitu kan, bermitra dengan HIMSI juga, kita juga bermitra dengan Dinas Sosial Aceh, juga DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan P2 TP2A untuk meningkatkan kapasitas para penyedia layanan yang ada di lapangan gitu kan, supaya mereka siap. Jadi supaya pada saat mereka yang ada di lapangan kan, supaya kalau misalnya ada laporan gitu kan, aduan terkait isu-isu perlindungan anak misalnya, kan ini kan di masa COVID-19 nih, kalau pemirsa dan Bapak Ibu tahu, kasus perlindungan anak tetap masih ada, bahkan dicurigai tapi belum ada kajian mendukung ya, karena COVID-19 kayak tadi ya, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat, tapi belum tentu karena COVID, walaupun di daerah lain di Indonesia karena COVID, cuman karena Aceh belum dibuktikan apa gara-gara COVID kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat. Nah oleh karena itu kita memastikan bahwa layanan-layanan yang ada di tersediaan masyarakat itu siap mampu, dan mereka lah yang layanan itulah yang menyediakan layanan mulai dari pengaduan, mulai dari rujukan, apakah itu dirujuk misalnya ke kesehatan, misalnya ke rumah sakit itu, ataukah rujukan ke psikolog misalnya. Nah atau misalnya rujukan kayak tadi misalnya rehabilitasi, termasuk juga rujukan misalnya dukungan kebijakan misalnya ada stigma atau apa gitu kan. Nah mereka itulah yang teman-teman pemerintah, teman-teman mitra layanan itulah gitu, melalui pekerja sosial, melalui juga psikolog-psikolog yang ada di lapangan itu kan, itu bisa melakukan advokasi. Jadi seperti itu sih yang UNICEF lakukan. Nanti kita bisa sharing juga misalnya layanan PKSAI Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif itu gratis. Gratis itu ada di nomor telepon di 0811 Kak Maya 818801 dan juga ada P2 TP2A Rumah Aceh juga yang bisa diakses juga. Itu sih jawabannya Kak. Semoga bisa menjawab. Iya, untuk Pak Mawardi di Blang Bintang semoga sudah terjawab ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi sepertinya untuk Ibu Maya. Assalamualaikum, dari Aisyah tapi nggak dijelaskan di mana.
Ini Bu, bagaimana cara menghadapi anak yang masih kecil tapi orang tuanya terkena COVID? Misal umur 2 tahun, anaknya kan tidak mengerti, tapi dia pasti ingin selalu bersama orang tua, memeluk, mencium. Biasanya ini orang tua yang malah nggak kuat mental. Itu mungkin dari pengalaman Ibu Maya, silakan Bu, gimana gitu Bu? Ya. Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Terima kasih pertanyaannya. Ini pengalaman saya di bulan lalu gitu ya, karena saya positif COVID, tapi saya ibu 2 orang anak. Yang pertama anak saya usia 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Waktu itu anak saya yang usia 6 tahun yang negatif hasil swabnya gitu. Jadi dengan sangat berat hati saya harus menitipkan anak saya ke kerabat terdekat gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Memang bagi ibu gitu ya, ibu manapun pasti patah lah hatinya gitu ya, ketika hatinya gitu. Waktu itu juga yang terjadi, ini tadi pertanyaan Bu Aisyah anak 2 tahun ya. Iya, betul. Kalau untuk 2 lebih tahun nggak ngerti lagi ya, Bu, lebih tidak ngerti lagi gitu ya. Kalau di saya gitu ya, saya memang terbiasa berkomunikasi dengan anak dari bahkan dari sejak dalam kandungan gitu ya. Saya meyakini bahwa perkembangan otak pada janin itu juga sudah terjadi di usia 4 bulan kalau saya nggak salah gitu. Jadi saya biasakan untuk mengajak berkomunikasi gitu ya. Mungkin silly atau konyol bagi orang-orang di sekitar saya gitu, waktu saya mengandung saya ngajak ngomong perut sendiri gitu, tapi saya pribadi merasakan manfaatnya ketika anak-anak sudah, ya anak saya udah 6 tahun, dia paham dengan apa yang saya sampaikan gitu, dan terbiasa diajak bicara. Anak saya umur 6 tahun, waktu saya bilang dia harus diungsikan gitu, dia menolak dan dia langsung teriak, nggak mau, maunya sama ibu. Itu 6 tahun aja loh, 6 tahun aja masih minta sama ibunya gitu ya. Tapi kemudian saya kembalikan ke kebiasaan si anak gitu, kebiasaan si anak. Anak saya ini tidak suka minum obat. Jadi saya bilang, kalau kamu sama ibu saat ini lagi sakit, ibu harus minum obat. Kalau kamu dengan ibu, kamu ada resiko. Nah itu saya sampaikan ke anak gitu, akan ada resiko. Kamu harus minum obat. Bagaimana? Kamu mau? Akhirnya dia dia berpikir, kemudian dia memutuskan oke lah, nggak apa-apa. Tapi dia ya namanya anak-anak ya pasti bikin syarat, boleh nggak bawa ini, boleh nggak minta uang jajan yang kayak gitu ya. Itu untuk umur 6 tahun ya. Akhirnya dengan berat hati itulah kami titipkan gitu ya. Tapi kalau untuk anak yang usianya lebih kecil lagi, nah ini memang tantangannya lebih berat lagi gitu ya, lebih berat lagi. Dia belum terbiasa jauh dari ibunya gitu, dari orang tuanya. Kemudian bagaimana memahamkannya. Kalau misalnya memang Bu Aisyah punya yang cukup lekat dengan si anak, nah itu mungkin bisa dititipkan dengan yang cukup lekat gitu. Jadi yang memang cukup punya kelekatan, punya kedekatan secara emosional dengan anak, mungkin itu jadi pilihan gitu ya. Jadi pilihan. Di beberapa kota lainnya saya pernah sharing dengan beberapa teman saya, bahkan kalau itu adalah gurunya gitu ya, dan beliau bersedia, bisa dikomunikasikan. Nah, memang ini yang tadi sempat disinggung juga, support system kita gitu ya. Kita masyarakat ini perlu mengurangi prasangka, stigma terhadap mereka yang mengalami COVID gitu ya. COVID ini bukan aib ya Mbak Diana ya, bukan aib, bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi gitu. Tapi dengan kita terbuka, kalau pengalaman saya sendiri, dengan kita terbuka, orang-orang di sekitar saya itu jadi tahu mau membantu kita seperti apa gitu, apa yang diperlukan gitu. Ya tadi saya sempat share sekilas bahwa saya bersyukur punya lingkungan yang cukup baik itu menerima kondisi kemarin saya positif COVID. Jadi ada yang bertanya, butuhnya apa gitu, butuh makanan apa misalnya yang harus dikirim misalnya seperti itu.
Nah, itu tugas kita ya sebagai masyarakat ketika kita melihat tetangga, teman, kerabat gitu ya, kenalan ada yang mengalami ini, yuk kita kita berikan dukungan gitu. Walaupun kita nggak bisa kita menanyakan kabar setiap hari, itu juga udah jadi satu dukungan sangat penting gitu. Terasa ya Bu ya, di hati gitu ya. Setiap pagi saat saya positif itu ada salah satu teman saya gitu ya, yang setiap pagi jam di bawah jam 10 itu pasti udah nanya, Bu Maya apa kabar hari ini, kondisinya seperti apa, tiap hari gitu. Sampai di hari udah seminggu gitu dia nanya, Bu mungkin bosen ya dengar pertanyaan saya, tapi saya tetap pengen nanya, Ibu apa kabar hari ini. Itu kan simpel banget ya Mbak Diana, Kak Eka gitu ya, tapi itu punya makna yang cukup berarti buat kita yang ditanyai gitu. Iya, betul. Dan kita tahu bahwa masih banyak loh orang lain yang peduli sama kita gitu ya. Jadi yuk mari kita lebih peduli sama lingkungan kita gitu ya, kita tanya. Nah ini juga salah satu cara untuk membangun kesadaran terkait kesehatan mental ke siapapun itu, mau anak-anak, mau remaja, dewasa maupun kepada lansia. Itu saya rasa Kak. Kalau saya boleh tambahin Kak dan Kak Maya, saya menggarisbawahi hal yang penting yang sudah disampaikan oleh Kak Maya, bahwa anak umur berapapun bisa kita ajak komunikasi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan mereka. Dalam kondisi seperti ini, orang tua perlu mengkomunikasikan apa yang terjadi, tidak menutup-nutupi gitu kan. Benar. Tapi juga dengan metode yang tepat, bukan yang cara penyampaiannya misalnya gitu kan. Panik Tapi gitu sampaikan misalnya adik kayak tadi contoh Kak baik sekali, misalnya ibu sakit gitu kan, sakitnya tapi berapa lama gitu kan. Nah, pada anak umur kecil apapun pasti bisa paham, walaupun waktu misalnya umur 2 tahun mungkin nggak terlalu paham kenapa saya dipisah sama ibu saya, seorang orang tua saya, tetapi nggak apa-apa itu karena kan terpaksa gitu kan, nggak ada yang mau kita berpisah, tapi terus komunikasikan dan cari cara upaya untuk terus terkoneksi dengan anak. Syukur alhamdulillah kita memang masih ada teknologi bantuan teknologi jadi mungkin bisa video call tapi mungkin buat daerah lain tidak ada komunikasi, ya memang tuh jadi tantangan. Misalnya tadi supporting system ya, bagaimana misalnya tetangga ngasih tahu, ini anakmu baik-baik aja loh, dirawat loh, seperti itu. Jadi perlu mendengarkan suara anak, libatkan suara anak, aja komunikasi sesuai dengan tingkat usia, kematangan mereka, itu sangat baik sebenarnya. Iya, baik Mbak Diana dan juga Ibu Maya, ini ada yang menelpon, sudah masuk ke telepon kita, kita langsung terhubung. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak? Bapak Ibu. Ibu di mana? Saya Ega di Banda Aceh. Saya mau tanya. Iya, Kak. Silakan Ega. Nah, terkait juga dengan psikologis anak di masa pandemi, kan anak-anak itu sangat rentan sekali ya Kak, kalau misalnya orang tuanya, terutama ibunya itu terdampak COVID. Mungkin kalau anak SMP, SMA sudah mengerti, tapi tetap juga kehilangan. Tapi bagaimana untuk anak-anak yang mungkin usia 5 tahun ataupun masih usia 3 tahun, bagaimana cara kita sebagai keluarga menjelaskan kepada si anak sehingga anak tidak benar-benar merasakan kehilangan karena harus berpisah dari orang tuanya yang positif virus corona, atau mungkin yang paling parah ketika orang tuanya sudah meninggal. Nah, bagaimana menjelaskan terhadap si anak tersebut seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ega. Terima kasih Kak Ega. Iya, Bu Maya mungkin bisa menjawab. Ini mungkin tadi yang untuk yang orang tua terpapar COVID sudah Ibu jelaskan sedikit tadi ya. Mungkin ini yang lebih yang lebih kondisi yang lebih buruknya lagi ya. Seperti apa Ibu Maya? Ya, saya setuju dengan Mbak Diana tadi bahwa kita mengkomunikasikan apa adanya kepada anak gitu ya. Jadi tidak berusaha menutup-nutupi, karena kalau misalnya udah dibohongin kan anak justru lebih sulit untuk mempercayai gitu ya. Jadi sampaikan saja Kak Ega, kalau misalnya memang orang tuanya sakit, kondisinya seperti itu, kemudian kalaupun misalnya pada akhirnya kondisi terburuk yang terjadi, ya sampaikan dengan apa adanya gitu ya. Pasti setiap orang yang mengalami kehilangan pasti ada yang reaksinya mungkin diam aja, atau justru histeris gitu ya. Nah, ini kita sebagai orang terdekat anak, kita harus bisa memastikan bahwa anak itu aman, terlindungi gitu ya. Dia juga mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya gitu ya.
yakinkan anak bahwa kalau memang kondisi terburuk tadi yang terjadi, kalaupun tidak ada lagi orang tuanya, masih ada loh kita-kita ini yang ada di sekitar anak. Kita juga bisa memberikan kasih sayang gitu kepada si anak. Ya mungkin memang tidak akan sama seperti yang diberikan oleh ibu bapaknya gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita harus jaga hak anak tadi. Mereka harus dipenuhi kebutuhan biologisnya, kesehatannya terjamin, keamanan gitu ya, kasih sayang, penghargaan juga penting untuk anak. Itu sih saya rasa. Iya. Ya, Baik, tambahan lagi memang silakan. Kalau orang tua merasa cemas, itu anak-anak bisa ngerasain loh, gitu kan, ya, benar. terpancar. Jadi memang kita sebagai orang tua dan orang dewasa yang dari sekitar anak, kita perlu mengelola emosi kita. Kita bisa sampaikan bahwa iya, saya saat ini misalnya ibu cemas, ibu khawatir, gitu kan. Tapi tadi benar sekali Kak Mai sudah sampaikan bahwa tapi kita harus tetap memastikan bahwa anak kita ada dalam kondisi aman. Karena anak bisa tahu nih, ini cemas, tapi saya gimana ya kondisi saya. Itu, dan tadi memang memperkuat support system dan memastikan bahwa kalau kita bicara bukan hanya kebutuhan, memastikan bahwa setiap hak anak juga bisa terpenuhi. Itu sih. Dan yang nggak kalah penting Kak, minta bantuan. Kalau misalnya memang kesulitan gitu kan, itu ada berbagai layanan. Mungkin di akhir ini kita bisa cerita yang untuk bisa minta dukungan bantuan itu, bagaimana untuk bisa menopang keluarga-keluarga ini dan orang tua pastinya dan anak-anak. Oke, itu Kak. Baik, Mbak Diana dan juga Ibu Maya, masih ada yang menelpon. Iya, kita sudah terhubung lagi dengan penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Dewi di Gambaru. Iya, Ibu Dewi, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan? Silakan, Bu. Saya mau bertanya ini. Iya, silakan Bu Dewi. Pertanyaan saya gini, bagaimana ya cara saya secara psikologis menjelaskan dengan baik kondisi pandemi sekarang ke anak saya yang umurnya 5 tahun. Karena dia selalu bertanya di sekolah, mana teman saya, kemana guru saya. Betul. Dekat sama teman-teman saya. Betul. Saya supaya tidak salah menjelaskan, kalau bekerja kan kita harus menggunakan bahasa yang ini ya. Betul. Iya, itu saja Bu Dewi. Pertanyaan saya. Iya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Iya, Bu Maya. Ya, silakan Bu. Ya, Bu Dewi, terima kasih pertanyaannya Bu Dewi. Ini yang juga saya perhatikan, beberapa pemerhati anak mencoba untuk menciptakan gitu ya cara untuk menyampaikan kondisi pandemi ini kepada anak dengan cara yang mudah dipahami oleh anak gitu. Salah satunya saya sering dapat kiriman dari teman-teman. Ada salah satu buku penulis anak gitu ya, yang memang beliau menuliskan gitu ya, corona itu apa, pandemi itu bagaimana, kemudian bagaimana kenapa harus di rumah aja, kenapa sekolah lewat media lain, nggak ketemu sama guru, nggak ketemu sama teman gitu ya. Itu dibuat buku ceritanya. Kalau saya nggak salah juga ada kerja sama UNICEF gitu ya. Betul. Ya, Mbak Diana ya. Nah, jadi Bu Dewi tadi bisa gunakan itu sebagai bantuan ya untuk memberikan penjelasan ke anak. Karena memang kalau anak itu kan memang unik ya. Setiap anak itu unik gitu ya. Ada yang cepat paham gitu, kita ceritakan dia paham gitu. Ada juga yang model harus melalui cerita gitu ya. Kalau beberapa teknik yang pernah saya uji cobakan juga ke anak gitu ya, malam menjelang tidur saya coba ceritakan gitu, ya ngarang aja gitu kan. Maksudnya dulu juga waktu zaman kita kecil kan sering dengerin dongeng dari kakek nenek kita gitu ya. Betul. Itu yang juga sekarang jarang ya terjadi di masyarakat saat ini gitu. Bisa Bu dicoba dengan bercerita ke anak gitu ya malam itu kan. Pada suatu hari misalnya gitu ya, dimulai gitu, pada suatu hari ada suatu virus yang datang ke Indonesia misalnya. Nah, Ibu bisa coba bercerita dengan cara seperti itu gitu. Nah, kemudian ya sama seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa kita tetap ceritakan apa adanya, kondisinya itu seperti ini loh. Misalnya Ibu bekerja, Ibu ceritakan saat ini Mama karena pandemi nggak bisa kerja ke kantor, jadi kerjanya harus dari rumah.
pakai laptop misalnya gitu. Jadi kalau mama lagi kerja, lagi rapat kan kadang gitu ya. Iya betul. Lagi rapat Disangka tapi libur gitu ya. karena kerja dari rumah dikirain libur gitu kan mamanya gitu. Jadi disampaikan aja, minta waktu ya 2 jam aja, mama harus ikut rapat misalnya. Jangan ganggu itu. ya gitu ya, jadi lebih ngerti ya Bu ya. Jadi kita kita posisikan anak gitu sama seperti kita. Betul. Bahwa dia punya kebutuhan untuk ditemani, dia juga punya kebutuhan untuk main sendiri, kadang kan seperti itu gitu. Jadi itu juga yang coba kita pahamkan ke anak, bahwa kita sebagai orang tuanya ada waktu ibu menemani anak bermain, ibu menemani anak belajar. Kemudian ada juga waktunya ibu harus bekerja. Nah, itu juga yang perlu kita sampaikan ke anak gitu. Silahkan dicoba ya Bu Dewi, mudah-mudahan berhasil memberikan pemahaman kepada anaknya. Tambahan lagi Kak Maya, buat Bu Dewi, buat orang tua yang lain, mungkin pemirsa yang lain, segala macam informasi sudah ada di covid19.go.id. Itu ada berbagai media seperti Kak Maya bilang, memang ini ada saya juga pernah nonton juga, ada video juga yang bisa menolong orang tua dan kita semua bagaimana menjelaskan COVID-19 kepada anak, termasuk video tentang anak-anak itu sendiri. Jadi itu sumber informasi, termasuk ngecek hoax atau enggak itu di situ. Jadi silakan diakses di covid19.go.id, itu informasi dari situ. Tambahannya Kak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Diana, Ibu Maya. Ini baru pertanyaan saja sudah menarik gitu ya. Padahal ini masih banyak pertanyaan saya nih yang belum terjawab gitu ya. Tapi ini kita masih punya satu sesi terakhir dan nggak panjang lagi. Kita akan jeda dulu, Ibu Maya dan juga Mbak Diana. Dan saudara pastikan terus stay tune di sini di 90,1 BFM. Masih di talk show interaktif konsultasi psikososial dan kesehatan mental respon COVID-19 kerjasama pemerintah Aceh, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh dan juga UNICEF.